burning mouth syndrome, xerostomia, dan halitosis. Baiklah, burning mouth syndrome atau biasa disebut dengan mulut terbakar. Jadi, burning mouth syndrome ini memiliki beberapa istilah. Bisa disebut dengan glossodinia, glossospirosis, stomatodynia, stomatopirosis, short tongue, atau oral diastasia maksud saya ya. Jadi kalian sebagai calon dokter gigi harus mengetahui beberapa kelainan di dalam rongga mulut seperti burning mouth syndrome. Karena burning mouth syndrome itu dipakai untuk menunjukkan rasa terbakar atau nyeri di dalam jaringan lunak rongga mulut, sehingga menjadikan mulut terasa tidak nyaman. Jadi keluhannya mulutnya tidak nyaman meskipun di dalam rongga mulutnya ditemukan semuanya normal dan jaringan mukosanya intek. Jadi hal ini menjadikan suatu problem yang sulit ya. Ada beberapa pendapat menganggap burning mouth syndrome merupakan suatu variasi dari atypical facial pain. Jadi burning mouth syndrome ini biasanya terjadi pada usia pertengahan, jadi wanita parubaya ya. Kemudian wanita perbandingannya wanita dengan pria 7 dibanding 1 ya. Jadi kejadiannya meningkat dengan pertambahan usia ya. Biasanya muncul pada wanita yang sudah menopause, itu menopausnya kira-kira sudah melewati 4 tahun biasanya timbul. Jadi munculnya biasanya 3 tahun sebelum menopause atau 12 tahun setelah menopause ya. Kemudian etiologinya adalah idiopatik atau tidak diketahui, tetapi ada dugaan adanya gangguan hormonal yang berhubungan dengan menopause. Kemudian ada faktor psikogenik ya, biasanya disertai dengan kecemasan, kemudian ada depresi ya, kemudian ada kelainan kepribadian ya, bahkan pada beberapa orang itu dia mengalami cancer phobia. Jadi ada kadang-kadang seseorang wanita itu takut merasa dirinya itu terkena kanker. Kemudian ada lagi karena kelainan saraf. Jadi kalau dalam anamnesis pasien itu biasanya mengungkapkan gambaran khas rasa terbakar yang menetap. Jadi rasanya, rasa mulut yang terbakar itu bisa intermittent. Atau intermittent itu timbul, kemudian hilang, timbul, bahkan ada yang menetap secara terus-menerus ya. Awal dari terjadinya burning mouth syndrome itu biasanya tiba-tiba ya, kemudian berangsur-angsur menjadi bulanan, bahkan sampai tahunan ya. Nah, keluhan ini pasien sudah memberi obat analgesik untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi obat tersebut tidak memberi respon positif, dan itu yang menjadikan pasien merasa tidak nyaman. Setiap pasien mengungkapkannya, kalau datang ke kita biasanya mengungkapkannya beragam, alasannya beragam dan personal sifatnya. Pada seseorang dia bisa bilang perih, ada yang bilang mengganggu, ada yang bilang melelahkan. Jadi beberapa orang memang tidak sama. Ada yang merasa rasa terbakarnya itu disertai rasa sakit yang tajam, bahkan ada yang bilang merasa pahit, ada yang bilang merasa
nyerinya ya. Bahkan saya sebagai dokter pernah menemukan pasien mengeluhkan, dok, di mulut saya rasanya ada semut yang berjalan gitu. Jadi setiap orang itu keluhannya berbeda, artinya pasien merasa tidak nyaman. Kemudian dalam riwayat kesehatan pasien biasanya sedang dalam keadaan depresi, dalam keadaan cemas, merasa situasi hidupnya tertekan ya. Dan biasanya pasien itu sebelum datang ke dokter gigi, dia mendatangi beberapa dokter. Datang ke dokter umum nggak cocok, datang ke internis nggak cocok, datang lagi ke dokter THT. Nah, itu yang disebut adalah shopping dokter. Jadi dia sudah kemana-mana dan tidak ada yang cocok. Kemudian biasanya orang yang mengalami seperti ini itu juga mengalami gangguan pola tidur. Kadang pasiennya merasa sulit tidur ya, kemudian merasa entah ada ketakutan ya, kemudian memang pasien merasa cemas dan sensitif sekali ya biasanya. Kemudian kadang-kadang juga diseling gangguan yang tidur tadi adalah insomnia, biasanya tidak bisa tidur, kemudian kehilangan minat terhadap kegiatan sehari-hari, nafsu makannya juga turun ya. Jadi pasien ini tadi sudah dibilang ya, 10-15% itu adalah wanita pasca menopause ya. Dan gejala ini biasanya juga melaporkan adanya hubungan kekeringan dalam rongga mulut ya. Mulutnya kering atau biasa kita sebut dengan serosonia.